Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Universitas Terbuka Jakarta. Saya Ratu Ayu, NIM 857143149. Saya Tututri Puji Utami, NIM 857142874. Dan saya Tati Tati dengan NIM 851446739. Pada hari ini kami akan melakukan uji coba pada makanan. Yang pertama yaitu uji coba karbohidrat, Uji coba lemak Dan uji coba protein. ini adalah merupakan praktikum IPA di SD dengan dosen pembimbing Ibu Lin Erwiyati MPD. Pada hari ini kita akan uji coba karbohidrat yang bahan-bahannya terdiri dari pertama pisang, yang kedua apel, yang ketiga nasi putih, yang keempat telur rebus, dan yang kelima tahu putih. Lanjut, nomor 6 margarin, yang ke-7 biskuit, ke-8 tepung terigu, ke-9 gula pasir, dan 10 kentang. kita akan teteskan sebanyak 2 tetes, mulai dari bahan yang pertama yaitu pisang. 1, 2. Yang kedua yaitu pada apel. 1, 2. Yang ketiga pada nasi. 2. Yang keempat pada telur. 2. Yang kelima pada tahu. Lanjut, untuk yang ke-6 yaitu margarin. Kita teteskan sebanyak 2 tetes. Lalu yang ke-7 adalah biskuit. Sama sebanyak 2 tetes juga. Terus yang ke-8 adalah tepung terigu. Yang ke-9 diteteskan ke gula pasir juga sebanyak 2 tetes. Mampus dulu. Dan yang terakhir diteteskan 2 tetes ke kentang. Nah, setelah diteteskan dengan betadin, kita akan lihat hasilnya beberapa saat kemudian. Kalau warnanya hitam pekat, berarti bahan tersebut adalah mengandung karbohidrat. Oke, kita tunggu. Kita menunggu beberapa saat, kita lihat reaksi dari betadin yang telah diteteskan pada bahan-bahan berikut. Kalau kita bisa lihat di sini, pisang itu tidak berwarna coklat. Jadi kesimpulannya pisang tidak mengandung karbohidrat. Geser ke sebelahnya, apel juga sama berwarna coklat. Kita kesimpulkan kalau apel tidak mengandung karbohidrat. Sedangkan nasi kita bisa lihat di sini berubah menjadi hitam pekat yang menandakan nasi itu mengandung karbohidrat yang tinggi. Nah, yang keempat, telur rebus setelah ditetesin betadin ternyata warnanya coklat. Artinya telur rebus ini tidak termasuk karbohidrat. Lalu tahu putih setelah diteteskan betadin sama warnanya coklat. Artinya tidak mengandung karbohidrat. Lanjut, margarin setelah diteteskan betadin tetap warnanya coklat. Artinya margarin tidak mengandung karbohidrat. Sedangkan untuk biskuit setelah diteteskan betadin berubah warnanya menjadi hitam pekat. Artinya biskuit ini mengandung karbohidrat. Pada tepung terigu setelah diteteskan betadin menjadi warnanya hitam pekat, berarti mengandung karbohidrat. Pada gula pasir diteteskan betadin warnanya coklat, berarti gula pasir tidak mengandung karbohidrat. Terakhir pada kentang berubah menjadi coklat tua, berarti mengandung karbohidrat kadarnya rendah. Jadi bisa kita simpulkan pada uji karbohidrat yang mengandung karbohidrat ada 3 jenis makanan. Yang pertama nasi, yang kedua tepung terigu, yang ketiga biskuit. Nah, sedangkan pada kentang mengandung karbohidrat tapi kadarnya lebih sedikit dibandingkan dengan nasi, tepung terigu, dan biskuit. Untuk makanan yang tidak mengandung karbohidrat ada Pisang, apel,
telur rebus, tahu putih, margarin, dan Gula pasir. Demikian dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uji coba yang kedua yaitu uji lemak pada makanan. Untuk bahan pembanding yaitu ada minyak goreng dan air. Nah, bahan makanan yang akan kita uji coba yang pertama adalah kemiri, yang kedua ada margarin, yang ketiga kacang tanah, yang keempat ada santan, yang kelima pepaya, keenam wortel, yang ketujuh seledri, kedelapan singkong, dan yang kesembilan biji jagung. Caranya nanti setiap bahan makanan kita gosokkan di atas kertas yang warna coklat. Pada video kali ini kami akan mengadakan uji coba lemak pada bahan makanan. Sebagai bahan pembanding untuk mengetahui yang mengandung lemak, kita menggunakan bahan pembanding air dan minyak goreng. Caranya kita teteskan air pada kertas coklat yang telah diberi nama di kertasnya air. Kemudian kita teteskan minyak goreng di kertas coklat yang sudah diberi nama juga. Setelah itu kita tunggu hasilnya selama 10 menit. Air tidak mengandung lemak, sedangkan pada minyak goreng itu mengandung lemak. Nah, sekarang kita akan uji coba ke bahan makanan yang telah kami sediakan. Nanti kita akan gosokkan pada kertas coklat di sini yang sudah diberi nama. Ada biji jagung, singkong, kacang tanah, pepaya, santan, seledri, wortel, margarin, dan kemiri. sekarang kita akan lakukan uji lemak. Yang pertama, biji jagung. Lalu yang kedua yaitu singkong. Selanjutnya yaitu ada kacang tanah, kita gosok-gosokkan dulu. Nah, lalu di sini juga ada pepaya, ya. Nah, dan kemudian di sini ada santan. Selanjutnya pada bahan makanan yaitu kemiri. Caranya kita gosokkan pada kertas coklat. Selanjutnya margarin. Kita oleskan pada kertas coklat. Kemudian pada wortel kita gosok-gosokkan. Kemudian pada seledri. Nah, kita tunggu hasilnya selama 10 menit. Ini didiamkan. Kemiri, kacang tanah, margarin, dan santan. Apabila diraba, permukaannya itu akan licin. Dan apabila di center hasilnya akan meninggalkan bekas yang transparan. Kemudian kita lanjut. Yang pertama singkong, lalu biji jagung, pepaya, wortel, dan juga seledri. Jika diraba hasilnya tidak atau permukaannya tidak licin. Dan apabila disenterin
pada kertas itu tidak meninggalkan bekas noda yang transparan. Jadi, dapat disimpulkan dari uji lemak pada makanan yang tersedia itu adalah kemiri, kacang tanah, margarin, dan santan itu adalah makanan yang mengandung lemak. Sedangkan untuk biji jagung, pepaya, wortel, seledri, dan juga singkong adalah bukan atau tidak mengandung lemak. Sekian uji lemak pada makanan yang telah kami lakukan. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Dadah. Praktik yang ketiga yaitu uji protein pada makanan. Bahan yang digunakan adalah ada bulu ayam, pencapit, korek api, lilin, air, uji telur, roti, daging ayam, seledri, Ada kangkung, tempe, tepung terigu, gula pasir, dan air kapur. Untuk sebagai indikator adalah bulu ayam. Langkah pertama, ya sebagai kontrol adalah bulu ayam. Langkah pertama, kita akan bakar bulu ayam. Nanti kita akan cium aroma dari bulu ayam yang sudah dibakar. Udah terbau apa? Udah tercium baunya? Ini ulangi. Ada aroma yang khas ya dari bulu Aroma ayam yang khas yang tersebut, tercium ya. dari bulu ayam tersebut. Oke, kita uji coba pertama pada putih telur. Ada merah. Gimana teman-teman baunya? Hampir mirip sama itu, sama Bulu ayam, bulu ayam. tapi tidak terlalu mirip ya. Tidak Oke. terlalu mirip. Bagaimana teman-teman? Untuk baunya? Baunya hampir sama dengan tadi bulu ayam. Ya benar, hampir sama. Oke. Percobaan selanjutnya pada daging ayam. Membutuhkan waktu yang sedikit lama ya kalau daging ayam. Karena proses pematangan. Gimana? Ya. Hampir sama. Ya, mengeluarkan bau wanginya kayak itu, bulu ayam. seperti percobaan selanjutnya pada tempe. Bagaimana teman-teman untuk baunya? Ada Hampir sama juga sama juga dengan aroma yang khas bulu dari ayam. bulu ayam. Percobaan selanjutnya pada daun seledri. Bagaimana teman-teman untuk baunya? Ini enggak terlalu Tidak tercium ya? Iya, nggak Tidak tercium aroma bulu ayam. Bahan berikutnya adalah kangkung. Kedalaman. Bagaimana teman-teman untuk baunya? Sama, tidak tercium seperti Ya, bulu ayam tidak, tadi. tidak ada aroma seperti bulu ayam. Dari uji coba yang sudah kita lakukan tadi, ternyata yang mengandung protein adalah putih telur, roti, daging ayam, dan tempe. Untuk seledri dan kangkung tidak termasuk protein karena tidak tercium bau seperti pada bulu ayam. Ya, demikian uji coba protein. Terima kasih, semoga bermanfaat.